Oke ya, jadi balik lagi ya dengan gua di sini ya. Gua udah lama ya nggak bikin konten. Gua balik lagi di sini. Jadi akhir-akhir belakang ini ya, gua itu fokus ya, lagi fokus tertarik dengan geopolitik dan permainan ini gitu. Yang dimana kita tahu sendiri ya, banyak tentang konflik yang kita tahu, yang kita rasakan bahkan nyampe ke Indonesia gitu. Tapi di sini gua nggak mau ibaratnya mau cerita tentang apa yang terjadi di US dan Iran, gue nggak nganalisa itu gitu. Justru gue nganalisa yang lebih tertarik lagi yang ada di Asia Timur ya. Sesuai judul ya, mungkin kalian tahu bahwa gue punya alasan atau analisa yang dimana perang Jepang dan Tiongkok atau Cina itu bakal terjadi gitu. Gimana cara gue bisa berpikir nyampe situ? Gimana cara gue bisa ibaratnya kepikiran nyampe situ dan apa saja yang gue analisa. Jadi di sini gue bakal ceritakan, di sini gue bakal tuangkan gitu. Biar teman-teman juga bakal tahu dan bakal sadar apakah ini bakal terjadi atau enggak gitu. Yang pertama ya, faktor dari kedua negara itu perang ya. Sebenarnya kita berbicara itu sebenarnya ada 4 negara yang terlibat gitu. Yang pertama itu ada Jepang, yang kedua adalah Cina atau Tiongkok ya. Yang ketiga adalah Taiwan, yang keempat ini adalah Amerika. Tambah satu lagi, ini Filipina juga 5 berarti ya kan. Jadi faktor pertama itu apa? Hegemoni Asia Timur ya. Jadi gue ngelihat ya, dari ibaratnya kita tahu lah dari dulu ya, dari sejarah Jepang kita tahu sendiri, dari Perang Dunia Kedua itu meninggalkan jejak yang dimana ibaratnya taringnya itu masih ada gitu. Ekonomi Jepang itu masih menopang di mana sektor Asia Timur gitu. Tapi kita tahu sendiri juga di era modern ini dan era yang kedepannya ini nanti gitu, ada yang lahir baru ya. Negara yang lahir baru yaitu Cina ya. Cina itu lahir baru di era teknologi, di era masa depan, dan ini semua akan mendominasi. Perebutan antara wilayah ekspor impor, perebutan antara ekonomi Asia ini akan diperebutkan oleh Cina dan Jepang. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu bahwa petinggi dari Jepang atau Perdana Menteri PM-nya dari Jepang itu pernah berkata, Jepang itu nggak pengen perang, Jepang nggak pengen ikut kekacauan ya kan, Jepang nggak pengen ikut menghancurkan dunia, tapi mau nggak mau Jepang ini harus ikut perang. Analisa gue menunjukkan seperti itu karena ada sekali faktornya, dan ini kalau Jepang nggak melakukan ini justru mereka benar-benar bunuh diri gitu. Dan gue yakin dari kita belajar tentang sejarah, Jepang bukan negara atau orang yang seperti itu gitu. Jepang adalah negara yang ibaratnya keras, berambisi juga ya, bukan seperti Cina doang gitu, bukan seperti Amerika. Jepang benar-benar negara yang keras dan kejam gitu menurut gua. Jadi mau nggak mau dia harus ikut perang. Alasan yang pertama, faktornya adalah yang pertama adalah hegemoni ya. Kita tahu sendiri ya, menunjukkan siapa sih bosnya gitu. Di Asia Timur itu siapa sih bosnya gitu. Kalau dulu mungkin Jepang ya, dari ekspor semuanya dikuasai Jepang gitu. Kita tahu sendiri bahwa pernah mobil, motor yang kita pakai, kita pernah ngambil barang-barang dari Jepang itu banyak sekali ya yang kita tahu, kita lihat gitu. Tapi kedepannya ini dengan adanya teknologi dan Cina, ekspor dari Cina ini terus menguap, perebutan antara dua wilayah, antara Jepang yang menguasai atau Cina yang menguasai ini akan memanas gitu. Ini akan menimbulkan konflik gitu. Ini faktor yang pertama, yaitu perebutan antara wilayah. Siapa yang menjadi bosnya ini, siapa kedepannya gitu. Dan yang kedua ya, kita akan masuk ke step yang kedua. Apa sih yang gue lihat dari yang kedua ini adalah kendali atas masa depan Taiwan. Ya, kita tahu sendiri bahwa gue yang tadi ya barusan gue sebut, Taiwan ikut di dalam sini gitu. Taiwan itu menjadi negara yang dimana udah diincar-incar ya dari zaman dulu oleh siapa? Oleh Cina ya. Karena apa? Karena di Taiwan itulah tempat pabriknya semua berada gitu. Dari masa depan yang dijanjikan itu di Taiwan letaknya gitu. Mungkin handphone teman-teman ini mereknya ini dari orang US, mereknya. Oh, handphone gua ini iPhone kok dari US kok. Oh, handphone gua ini Samsung kok dari Cina. Semua ya itu pabriknya ada di Taiwan. Nvidia itu chipnya awalnya dari TV-mu, handphonemu, laptopmu, semuanya. Ya, Nvidia itu chipnya itu aja ada di Taiwan gitu. Jadi Taiwan ini sangat manis gitu ya. Buat di mata Cina ini Taiwan sangat manis. Menguasai Taiwan berarti mengambil alih sebagian, hampir 80% dunia, kontrol dunia atas teknologi masa depan gitu. Jadi Jepang juga nggak bisa diem gitu. Jadi kalau Jepang nggak ngambil alih Taiwan, Jepang yang pertama bakal kalah di sektor ini, dan yang kedua bakal dikontrol Cina. Tanpa perang pun udah dikontrol gitu. Jadi mau nggak mau Jepang harus perang, ngambil alih Taiwan gitu, kuasai Taiwan gitu. Ini faktor yang kedua gitu dari analisa gue. Sebenarnya ini gue perjelas dan persingkat aja. Sebenarnya lebih dalam ceritanya dari ini gitu. Dan faktor yang ketiga ini apa? Faktor yang ketiga itu adalah rantai pasok dunia teknologi. Ya, kita tahu sendiri bahwa gue sering ngomong di sini bahwa logam tanah jarang. Mungkin teman-teman udah sering ya mendengar kata-kata itu. Ini akan menjadi perebutan buat masa depan ini. Karena semuanya ya, yang namanya logam tanah jarang itu adalah komponen yang dimana itu buat komponen utama buat menghasilkan atau komponen yang dipakai untuk membuat chip, untuk membuat alat-alat militer, teknologi yang dimana
itu sangat-sangat krusial, apalagi di zaman militer-militer buat masa depan seperti drone, handphone, dan AI dengan data center ke depannya gitu. Ini logam tanah jarang ini sangat-sangat direbutkan gitu. Dan ini akan menjadi alasan siapa yang mengontrol logam tanah jarang di Asia Timur gitu. Kalau dua negara ini masih kuat gitu, salah satunya ya nggak bisa. Kalau dua-duanya kuat nggak bisa. Cara alam bekerja ya dari dulu itu nggak bisa ada dua raja di satu catur gitu. Harus ada satu gitu. Jadi salah satunya gimana ya, hancurin salah satu dari meja catur atau kanan atau kiri gitu. Jadi mau nggak mau Jepang bakal perang ya dengan Cina gitu. Ini analisa gue karena perebutan logam tanah jarang juga gitu. Cina itu udah menguasai hampir 80% lebih logam tanah jarang. Jadi dari komponen semuanya yang teman-teman pakai ini berasal dari Cina gitu, semikonduktornya gitu. Dan Jepang juga nggak mau dikontrol oleh Cina gitu. Jepang juga mau ngambil alih dengan cara ya dia nggak bisa kalau pelan-pelan gitu. Jadi harus diketak seperti kayak perang zaman peperangan dunia kedua gitu. Dan ini sangat-sangat krusial gitu. Dan yang keempat ya adalah jalur logistik eksportir ya. Kita tahu sendiri bahwa dua negara yang gua ceritain tadi ya, antara Jepang ataupun Cina, ini memiliki kekuatan ekspor ya, jalur logistik yang begitu sama-sama kuatnya gitu. Bahkan yang Cina pun sekarang udah sangat-sangat kuat gitu. Cina itu punya tekanan histori yang sangat dalam dari Perang Dunia Kedua, bahwa Cina pernah dijajah oleh Jepang dan ya sampai negaranya miskin, hancur, terus dihina-hina ya. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat-sangat keras ya, pukulan yang sangat-sangat keras dari Cina untuk Jepang, bahwa menunjukkan bahwa Cina itu udah bangkit seutuhnya gitu. Dan perebutan wilayah jalur ekspor logistik ini juga akan menjadi krusial ke depannya gitu. Siapa yang akan menguasai gitu, antara Cina atau Jepang gitu. Karena di dalam senyap ini sebenarnya udah perang, tapi perang dingin menurut gua. Perang dingin yang dimana nggak berasa gitu. Banyak sekali eksportir dari Cina yang masuk dengan ilegal, banyak sekali eksportir dari Jepang yang tanpa kesepakatan juga gitu. Jadi mereka harus mengambil alih gitu. Jadi yang gue bilang tadi, nggak boleh ada dua raja di satu meja catur gitu. Jadi harus kalahin itu dan buat menguasai Asia Timur gitu. Ini jadi alasan juga buat Jepang nantinya buat nyerang ke Cina gitu. Kita ngelihat juga gitu. Sebenarnya masih ada banyak alasan, tapi di sini gue langsung masuk aja ke skenario perang ya, jika beneran terjadi. Jadi teman-teman bisa cek ya ke depannya apakah ini beneran terjadi gitu. Ibaratnya Cina ini perang dengan Jepang, kalau beneran terjadi bisa tonton video ini dan gue udah prediksi atau gue udah analisa jauh-jauh tahun gitu, jauh-jauh hari gitu. Mungkin bulan depan atau kapan, tapi ya nggak secepat itu gitu. Analisa gue nggak secepat itu ya, tapi nggak jauh dari sini itu bakal terjadi gitu, secepatnya tapi nggak secepat itu gitu. Dan kalau itu beneran terjadi, teman-teman bisa cek video ini lagi ya, gue udah analisa ini terjadi dan ini adalah faktornya gitu bagi gue dan analisa gue yang gue hasilnya. Kita akan masuk ke dalam skenario perangnya gitu. Jadi kalau ini benar-benar bentrok, gimana sih skenario nya gitu. Yang pertama kita akan menghitung anggarannya, anggaran Cina dan Jepang. Kita tahu sendiri ya, anggaran Cina itu jauh lebih unggul ya, 5 kali atau 6 kali jauh lebih unggul daripada Jepang ya. Anggaran militer dari Cina itu sekitar 336 miliar dolar, sedangkan Jepang itu cuma 58 miliar dolar. Jadi kan berapa kali itu? 6 kalinya ya dari anggarannya Cina gitu. Jadi Cina mendominasi anggaran militernya dengan jumlah yang sangat-sangat banyak gitu. Jumlah yang sangat-sangat banyak dan pasokan militer yang sangat-sangat banyak gitu. Itu adalah skenario yang pertama gitu dari peperangan ini. Dan yang masuknya skenario yang kedua. Skenario yang kedua ya adalah geografis dari Jepang ya. Jepang adalah negara yang banyak sekali pulaunya ya, hampir kayak Indonesia gitu, negara kecil tapi pulaunya banyak. Berarti negara yang seperti itu tidak didesain buat menyerang ya, apalagi lawannya itu Cina gitu. Berarti Jepang ini didesain buat menjadi negara yang bertahan gitu. Mereka akan bertahan ya, jadi ketika Cina menyerang, menginvasi, itu akan mengikis semua biayanya karena kesusahan gitu, saking banyaknya pulaunya ya. Terus pertahanan ini akan dibantu oleh US atau Amerika, oleh dua pembantunya gitu, yaitu kakak tirinya. Yang pertama itu US ya kan, dari perjanjian dari Perang Dunia Kedua. Jadi Jepang itu punya perjanjian dari Perang Dunia Kedua, kalau Jepang kena serangan, US mau nggak mau harus ikut turun tangan atau ikut bantu gitu. Yang pertama itu, yang pertama adalah Amerika, dan yang kedua itu adalah Filipina. Jadi teman-teman kalau baca berita di akhir-akhir ini ya, Jepang itu sering kali ya deketin Filipina. Tujuannya gua rasa bukan sekedar kayak bincang-bincang kesepakatan, enggak gitu. Itu bisa jadi nanti menggabungkan kedua ke dalam satu overpower gitu. Jadi kalau Jepang semisal kena serangan ya, jadi dua negara ini harus ikut nopang gitu, Amerika dan Filipina gitu. Itu akan digabungkan tentaranya gitu. Ini adalah analogi dari gua. Jadi kalau semisal ya kejadian, teman-teman bisa cross check aja langsung gitu ke video ini lagi gitu nanti ke depannya. Jadi skenario gue seperti itu gitu. Kalau Jepang kena serang, Jepang itu bukan negara yang menyerang, jadi dia nggak mungkin mau menyerang, apalagi lawannya Cina gitu. Udah pasti akan dihancurkan di tengah laut gitu. Dia udah belajar dari siklus-siklus yang dulu gitu. Mungkin dia bakal bertahan karena banyak sekali pulaunya, dan pertahanan itu yang bakal dibantu oleh
Amerika dan Filipina antara lain, atau Filipina yang menyerang ini sebagai tumbalnya, karena di dalam meja catur pasti ada pion yang harus ditumbalin salah satunya. Tapi di sini gue juga nantinya bakal bahas tentang Indonesia. Indonesia itu bakal diuntungin dari mana yang perang itu, Indonesia bakal diuntungin. Oke, lalu kita bahas ya, kita persingkat aja. Sebenarnya pembahasan gue ini panjang, banyak dan kompleks gitu, tapi gue bikin sesingkat mungkin gitu. Kita ngelihat ya skenario ya buat yang kalah atau yang menang. Nah ini bener-bener ibaratnya misteri ya, ketika kita ngelihat peperangan yang dimana kita ngelihat skenario yang kalah siapa, yang menang siapa gitu. Di dalam peperangan kalah berarti total kalah mutlak, dan menang berarti yang menang mutlak gitu. Jadi kita akan membahas skenario ini. Yang pertama, bagaimana jika skenario ini benar, jika Cina yang kalah gitu. Jadi gue mau bahas Cina dulu. Gimana kalau Cina yang kalah gitu? Gimana terjadi kalau Cina yang kalah? Yang pertama ya, kehancuran dari Partai Komunis Cina. Jadi CCP kalau nggak salah ya, teman-teman bisa cross check. CCP itu bakal hancur, yang dimana partai komunisnya itu bakal hancur menjadi partai politik. Itu yang pertama. Ini dari skenario dan analisa gua. Dan yang kedua, kekalahan militer akan memicu konflik di dalam negeri bagi masyarakat gitu. Itu akan menimbulkan demonstrasi yang sangat luar biasa, yang belum pernah Cina alami gitu. Jadi mungkin demo terbesar itu bakal ada di Cina kalau Cina kalah perang dengan Jepang. Jadi semua warga Cina, apalagi warganya itu banyak sekali, itu bakal menaruh ketidakkepastiannya kepada partai komunis ya. Dan ini akan merusak komunis juga balik ke politik gitu. Jadi ini hal baru yang bakal terjadi di Cina jika Cina kalah perang. Yang pertama, partai komunis berubah ya, hancur, berubah jadi partai politik, mengangkat pemimpin baru. Yang kedua adalah kepercayaan ya, karena militernya kalah, semua warganya itu jadi nggak percaya lagi pada partai komunis, dan akan menimbulkan demonstrasi atau serangan-serangan dari dalam yang bisa melibatkan atau membuat perang saudara sendiri gitu antar daerah di Cina. Dan yang ketiga apa? Yaitu isolasi ekonomi total ya. Kalau kalah di medan pertempuran berarti suatu negara itu berarti kalah, itu kalah total. Berarti kalau Cina kalah, mereka akan diisolasi ekonominya secara penuh gitu. Jadi Cina bakal dicabut dari SWIFT ya, perjanjian dari US, Eropa ya, dan Asia itu bakal dicabut, dan Cina benar-benar akan menjadi negara yang sangat-sangat miskin gitu. Jadi negara yang kelihatannya gede banget, kalau dia kalah perang ya itu bakal hancur dan balik lagi ke selayaknya perang dunia kedua waktu itu gitu. Bakal menjadi negara yang miskin dan kumuh gitu. Tapi apakah ini bisa terjadi? Dan yang selanjutnya ya, jika Cina kalah ya, ini dari analisa gua ya, ini kan kita bahas sedikit tentang Indonesia. Jadi jika Cina kalah, Indonesia ini untung dari sini. Kenapa? Karena Cina bakal diisolasi, pabriknya bakal diisolasi permanen ke antara beberapa negara. Yang pertama adalah India, yang kedua Vietnam, yang ketiga Indonesia, dan yang keempat adalah Jepangnya itu sendiri gitu. Jadi kita bisa mungkin ya sedikit mendapatkan probabilitas untuk keuntungan di sini jika Cina kalah gitu. Jadi mungkin itu analisa gua. Sebenarnya ada banyak sekali analisa, tapi bagaimana jika Jepang yang kalah? Sekarang kita balik nih. Dari tadi Cina yang kalah, sekarang Jepang yang kalah. Kita ngelihat ya dari pandangan ke depannya, jika Jepang itu yang kalah, apa yang bakal kedampak di negaranya, apa yang bakal terjadi itu. Yang pertama, jika Jepang kalah, kehilangan kedaulatan ekonomi. Ya kita tahu sendiri bahwa Jepang itu adalah negara yang perekonomian alam, sumber daya alamnya itu sangat sedikit sekali, bahkan lebih banyak dari Indonesia gitu. Itu negara kecil yang perekonomian alamnya sangat sedikit. Jadi kalau Jepang sampai kalah perang dengan Cina ya, dikontrol oleh Cina, tunduk dengan Cina, bakal diisolasi perekonomiannya, semuanya akan dikontrol gitu. Jadi itu bakal bisa membuat Jepang kewalahan dari sumber daya alam gitu. Jadi jika Jepang kalah, yang pertama adalah kehilangan kedaulatan ekonomi. Ya kita tahu sendiri bahwa Jepang itu adalah negara yang kecil ya kan. Ekonomi sumber daya alamnya itu sedikit sekali teman-teman, bahkan lebih banyak sebenarnya dari Indonesia. Indonesia ini jauh lebih banyak sebenarnya daripada Jepang gitu. Jepang itu apa-apa ekspor, apa-apa ekspor, apa-apa ekspor, apa-apa ekspor. Jadi kalau semisal Jepang kalah dengan Cina, blokade laut wilayah itu bakal diambil alih oleh Cina dan dia lumpuh secara permanen. Dan ini sangat-sangat menyakitkan bagi Jepang. Dia balik lagi seperti Perang Dunia Pertama. Bukan Perang Dunia Kedua, tapi Perang Dunia Pertama. Harus nunjukin taringnya lagi dari awal lagi gitu. Itu adalah analogi yang pertama. Dan yang kedua, ya skenario yang kedua apa? Kebangkrutan perusahaan raksasa ya. Kita tahu sendiri bahwa di Jepang itu ada, kita tahu sendiri ya, pabriknya itu banyak sekali, bahkan produk-produknya di Indonesia juga banyak yang kita tahu sendiri. Yang pertama itu Toyota, Sony, Panasonic, Mitsubishi, dan masih banyak gitu lainnya gitu. Itu mereka pindah bakalan karena bangkrut, kepercayaannya jadi hilang. Mungkin kebanyakan mereka pindah atau perusahaannya bangkrut total sampai dibunuh oleh Cina dan digantiin oleh Cina gitu. Jadi semisal kalau Jepang kalah, ini adalah skenario
dari analisa gue yang kedua. Dan yang ketiga ada lagi. Yang ketiga adalah agak serem sebenarnya teman-teman, yaitu depresi ekonomi yang permanen gitu. Kita tahu sendiri bahwa penduduk Jepang ya itu kebanyakan rentang usianya itu udah tua-tua semua. Ditambah lagi utang Jepang itu juga masuk dalam kategori utang terbanyak dari beberapa deret negara dari teratas gitu. Jadi ini akan membawa Jepang ke dalam inflasi yang sangat tinggi ya, yang mungkin belum pernah dialami Jepang. Bener-bener ketika Jepang kalah, Jepang turun ke Perang Dunia Pertama gitu ekonominya. Drastis itu. Ketika Cina kalah, Cina bakal turun selayaknya dia baru dijajah di Perang Dunia Kedua. Jadi antara dua pionir raksasa ini, gimana cara mereka mainnya ya? Apakah ini benar-benar terjadi dan apakah Cina yang menang atau Jepang yang menang? Gua belum yakin memilih gitu antara dua ini gitu. Tapi yang pastinya ini bakal terjadi gitu. Karena kesepakatan terus itu udah nggak bisa dipatok gitu. Kita tahu sendiri ya kan, Cina punya koloninya sendiri dan Jepang punya kakak tirinya sendiri yaitu US, sedangkan US sama Cina itu lagi bentrok terus. Jadi US ini perlu satu pion yang harus ditumbalin gitu, yaitu Jepang gitu. Jadi ya lo harus digerakin. Sebenarnya analisa gua ini kompleks dan panjang sekali gitu. Dari video ini gue ringkas jadi hal yang paling mungkin bisa dicerna. Apa sih maksud gue, apa sih yang gue pikirin gitu. Jadi kedepannya ya, gimana cara Indonesia bisa dapat keuntungan dari sini, dari skenario yang gue bikin ya, dari analisa tentang ini, dan gimana cara tata letak perekonomian dunia baru. Khususnya kita bakal ngelihat dari Asia Timur terlebih dahulu, Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Oke, jadi mungkin ini dulu video yang gue buat ya. Apakah ini bisa beneran terjadi atau enggak? Kalau terjadi mungkin teman-teman bisa cross check lagi ke video ini gitu. Jadi gue udah analisa jauh-jauh hari. Next gue bakal lanjutin ya cerita ini ya, masuk sampai ke gimana cara Rusia memblokade US. Karena gue punya banyak sekali analisa dan ini adalah momen yang dimana gue bener-bener masuk ke dalam makroekonomi, gimana sih cara dunia ini bergerak dan harusnya gue harus naruh uang di mana gitu. Thank you udah nonton video ini dan jangan lupa subscribe.